Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Sekali lagi saya berdoa Bapak Ibu semua yang melihat tayangan Morning Spirit ini, saya doakan dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah kelemah lembutan hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Kelemah lembutan mendatangkan kebahagiaan, kelemah lembutan meredakan kegeraman, kelemah lembutan dapat menuntun orang-orang yang keras kepala dan suka melawan, kelemah lembutan dapat menyelesaikan banyak masalah, saudaraku. Kelemah lembutan adalah karakter yang diteladankan oleh Tuhan Yesus bagi kita orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini saudaraku kita akan belajar 3 kebenaran bahwa kelemah lembutan adalah hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama saudaraku, kelemah lembutan meredakan kegeraman dan kemarahan. Amsal 15 ayat 1 saudaraku, ayat yang terkenal ini berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas saudaraku ya, membangkitkan marah. Jadi kelemah lembutan itu meredakan kegeraman dan juga saudaraku meredakan kemarahan. Sangat diperlukan saudaraku kelemah lembutan ini dalam keluarga kita ya. Supaya jangan ada terlalu banyak bentrokan perkelahian saudaraku. Juga dalam persekutuan kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat di mana kita tinggal saudaraku, yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan stres dan kemarahan, kelemah lembutan sangat-sangat dibutuhkan. Nah, pada saat ini saudaraku, kita tahu terlalu banyak kata-kata yang kasar, kata-kata yang pedas, kata-kata yang membangkitkan amarah saudaraku di sekeliling dunia kita, dalam TV, dalam WA saudaraku dan sebagainya. Nah, orang percaya saudaraku harus dipenuhi dengan roh kelemah lembutan. Ini adalah buah roh saudaraku, kelemah lembutan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai orang percaya adalah kata-kata yang membangun, yang meneguhkan, yang menghiburkan, yang memberkati banyak orang. Amin ya. Kebenaran yang kedua saudaraku, kelemah lembutan dapat menuntun orang yang suka melawan supaya mereka bertobat. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25 berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan saudaraku ya, orang Kristen tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar dan sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang-orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka dapat mengenal kebenaran. Inilah tujuannya saudaraku, kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu dapat menuntun orang-orang yang suka melawan, yang suka memberontak saudaraku untuk bertobat. Memimpin mereka ya yang suka memberontak atau suka melawan ini supaya mengenal kebenaran. Jadi kelemah lembutan itu sangat efektif saudaraku, diterapkan di mana saja, dalam keluarga, gereja, di kantor, di masyarakat, dimanapun kita ditempatkan. Kelemah lembutan saudaraku bukan lemah letoy ya, atau lemah gemulai, bukan ya. Kelemah lembutan ini mendatangkan saudaraku banyak solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, di mana di dunia ini banyak kebencian, permusuhan, kepahitan, perpecahan, perceraian saudaraku. Dan kelemah lembutan sangat efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas atau masalah-masalah kehidupan. Dan yang ketiga saudaraku, untuk belajar kelemah lembutan kita harus belajar kepada guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28 dan 29 berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu, ya, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan saudaraku, dan kehendak kita, emosi kita akan mendapat ketenangan. Haleluya. Jadi untuk belajar kelemah lembutan, saudara, kita harus belajar kepada guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui Alkitab, firman Allah. Kita harus rajin belajar firman Allah, ke sekolah minggu, beribadah, saudaraku. Dan Alkitab berkata supaya jiwa kita tenang, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, saudara, menjadi tenang. Luar biasa. Mari kita sungguh-sungguh belajar kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah, melalui persekutuan, melalui sekolah minggu, pelajaran Alkitab. Kita juga memohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya rohnya yang kudus, saudara, memenuhi hati kita, sehingga kita dipenuhi dengan roh kelemah lembutan. Kelemah lembutan dapat meredakan amarah, kegeraman, mencegah kesalahan, membangun hubungan yang indah dengan sesama, dalam keluarga, dalam gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudaraku, mari kita belajar kelemah lembutan dari Tuhan Yesus. Jadi inilah 3 kebenaran, bahwa kelemah lembutan adalah hidup yang meneladani Tuhan Yesus, yang mendatangkan berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, kelemah lembutan meredakan kegeraman dan kemarahan. Yang kedua, kelemah lembutan menuntun orang yang suka melawan, suka memberontak, saudaraku. Atau juga mungkin anak-anak kita yang bandel dan nakal, saudaraku, untuk apa? Bertobat. Dan yang ketiga, untuk belajar kelemah lembutan, kita harus belajar kepada guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 2 dan 3 saya bacakan lagi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami roh yang lemah lembut, sehingga kata-kata kami, sikap kami, tingkah laku kami membangun banyak orang. Kami bisa menuntun orang yang suka memberontak, suka melawan, yang suka hidup di dalam dosa, menjadi bertobat. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu. Penuhi kami dengan kelemah lembutan daripada Roh Kudus, daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah yang lemah lembut, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.